Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai ikatan kovalen. Jadi kalau misalkan mau cari tahu tentang materi lain yang ada di channel ini, silahkan dicek sendiri ya. Sekarang kita masuk dulu ke slide yang kedua, yaitu mengenai poin dari ikatan kovalen. Poin dari ikatan kovalen yang pertama adalah pemakaian elektron secara bersama. Dan poin yang kedua adalah tidak memiliki keelektronegatifan yang besar. Kedua poin ini merupakan tolak belakang dari definisi ikatan ionik yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari. Nah, jadi kalau kita lihat dari definisinya, ikatan ionik itu kan seperti muatan positif versus muatan negatif gitu ya, atau kation versus anion gitu. Karena adanya perbedaan muatan, makanya mereka memiliki keelektronegatifan yang besar. Nah, karena mereka memiliki keelektronegatifan yang besar, maka mereka tidak menggunakan elektron secara bersama. Maka dari itu, kedua poin dari ikatan kovalen ini merupakan keterbalikan dari ikatan ionik gitu ya. Sekarang kita fokus dulu ke ikatan kovalennya. Nah, misalnya ada suatu unsur P dengan elektron valensinya 1, kemudian Q ada juga elektronnya gitu ya. Jika di ikatan ionik, maka dia akan membentuk P positif dan Q negatif gitu ya, atau kation dan anion. Tapi kenyataannya kalau ikatan kovalen tidak membentuk seperti itu gitu ya. Sekarang bagaimana kalau ikatan kovalen? Jadi kalau misalnya ada kedua unsur P dan Q, dan kita tahu bahwa setiap unsur atau setiap atom itu pasti memiliki inti atom, di mana inti atom sifatnya adalah positif karena dia mengandung proton dan juga neutron gitu ya. Jadi masing-masingnya kita lambangkan ada tanda positif di sini. Yang artinya apa? Masing-masing inti atomnya akan menarik elektron dari atom lawannya gitu ya. Jadi seperti ini kurang lebih skemanya. Nah, inilah yang terjadi dalam ikatan kovalen ya. Jadi tidak akan membentuk positif dan negatif, tidak akan membentuk kation dan anion, tapi justru mereka berikatan karena adanya interaksi tarik menarik antar inti atom di masing-masing unsurnya gitu ya. Nah, dari sini kita udah kelihatan jelas bedanya ya. Sekarang kita cek contoh realnya. Contoh real yang paling dekat dengan kehidupan kita itu adalah air atau H2O. Terdapat 2 hidrogen dan 1 oksigen gitu ya. Dimana oksigen itu memiliki elektron valensi sebesar 6 dan hidrogen itu 1. Oksigen yang memiliki nomor elektron valensinya 6, dia akan membutuhkan 2 elektron dari luar gitu ya. Kemudian hidrogen supaya dia jadi stabil atau supaya jadi duplet, maka dia butuh 1 dari luar juga. Jadi kalau kita buat skemanya, hidrogen narik 1, hidrogen 1 lagi juga narik, dan oksigen akan menarik 2 elektron yang masing-masing dari 1 hidrogen dan 1 hidrogen lagi. Nah, kalau kita lihat kayak gini, jadi ada irisannya di tengah. Nah, irisan inilah yang disebut dengan pemakaian elektron secara bersama gitu. Tapi dia tidak memiliki keelektronegatifan yang besar karena cara mereka bisa berikatan adalah prinsipnya seperti yang di sebelah kiri ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat perbedaannya dengan ikatan ionik, contohnya ada Na+ atau ada Na dengan elektron valensinya 1 dengan Cl elektron valensinya 7, maka di sini posisinya si Cl lah yang menarik Na gitu ya. Dan Na hanya di sini perannya untuk memberikan, tidak untuk membutuhkan juga si Cl gitu ya. Nah, jadi perbedaannya jelas ya di sini. Jadi kalau di H2O atau ikatan kovalen terdapat irisan, sedangkan kalau misalkan di Na atau di ikatan ionik itu tidak terdapat gitu ya. Jadi ini adalah perbedaan mendasar mengenai ikatan kovalen dan ikatan ionik. Sekarang kita masuk ke slide yang selanjutnya. Jadi saya memberikan beberapa contoh real ikatan kovalen itu ada apa aja. Contohnya ada CH4, ada O2 dan PCl3. Di sini saya menjelaskan bagaimana cara untuk menjelaskan lagi ikatan kovalen itu seperti apa sih sebenarnya di dalamnya gitu ya. Jadi kalau CH4 berarti ada 1 C dan 4 hidrogen, di mana karbon itu memiliki nomor atom 6 dan konfigurasi elektron adalah 2 dan 4. Sedangkan hidrogen seperti yang kita tahu yaitu 1 gitu ya. Di sini C mengikat 4 hidrogen sehingga gambarnya akan kurang lebih seperti ini, di mana C akan membutuhkan 4 lagi supaya apa? Supaya dia jadi oktet gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, masing-masing 1 dari hidrogen yang ada akan ditarik oleh karbon supaya dia menjadi oktet. Jadi kalau kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya. Nah, kemudian di sini nanti hidrogennya juga akan menarik ya. Ini hanya tidak saya buat skemanya. Jadi si hidrogen ini akan menarik masing-masing keempat hidrogen ini akan menarik 1 dari si karbon. Jadi dia akan menggunakan pemakaian elektron secara bersama. Kalau kita buat dalam bentuk bukan struktur Lewis, maksudnya tidak dibuat penggambaran Lewisnya, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini ada tanda strip. Tanda strip di sini adalah disebut dengan pasangan elektron ikat. Ini menggambarkan antara cross dan dot yang ada di sebelah sini.
gitu ya. Ini yang disebut dengan pasangan elektron ikat, akan membentuk suatu ikatan gitu ya. Kemudian yang kedua ada O2. Karena unsurnya sama-sama oksigen, hanya saja mereka berikatan secara barengan gitu ya dengan jenis yang sama. Jadi cukup tulis saja konfigurasinya satu ya, yaitu si satu oksigen itu 2 dan 6. Berarti masing-masing oksigen itu sama-sama butuh 2 supaya dia elektron valensinya jadi 8 atau jadi stabil atau jadi oktet gitu ya. Karena sama-sama membutuhkan 2, jadi kurang lebih saya gambarkan seperti ini bentuknya ya. Jadi nanti oksigen yang satu narik dari yang sebelahnya, yang satu lagi narik lagi dari yang sebelahnya. Alhasil akan membentuk suatu irisan di tengah-tengah sini, tapi dalamnya ada 4 elektron. Nah, 4 elektron inilah yang disebut kalau kita gambarkan dia akan membentuk suatu ikatan rangkap. Seperti yang kalian ketahui bahwa ikatan itu terbagi menjadi 3, ada ikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Nah, ini adalah salah satu contoh ikatan rangkap 2 gitu ya. Kenapa bisa rangkap? Karena ada 2 ikatan yang terbentuk di sini. Gitu ya. Oke, lanjut ke PCl3. P dengan nomor atomnya 15 dan Cl nomor atomnya 17, kemudian ada 285 dan 287. Kalau kita perhatikan, P di sini membutuhkan 3 lagi supaya dia jadi oktet, dan kalau Cl di sini kita perhatikan dia butuh 1 lagi supaya dia jadi oktet gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan dapat soal nih, soalnya sesimpel apabila PCl3 membentuk suatu ikatan, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen atau ikatan ionik. Misal hanya seperti itu aja pertanyaannya. Nah, kamu bisa analisis dari kamu konfigurasi dulu masing-masing unsurnya. Kemudian kalau kedua-duanya saling membutuhkan, P butuh 3, Cl butuh 1, artinya kan sama-sama butuh nih. Kalau mereka sama-sama butuh, kemungkinan besar hasilnya adalah ikatan kovalen gitu ya. Beda dengan ikatan ionik. Kalau ikatan ionik yang satu butuh, yang satu akan memberikan, harus melepas gitu. Nah, itu akan terbentuk ikatan ionik. Nah, kita balik lagi ke sini ke PCl3. Jadi dia akan membentuk kurang lebih gambarnya seperti ini, di mana P nomor elektron valensinya 5, 1 2 3 4 5. 3 diantaranya akan ditarik oleh masing-masing Cl yang ada, ketiga Cl yang ada, sehingga dia akan membentuk. Nah, P-nya di sini akan jadi 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Oke, kemudian kalau kita gambarkan tanpa Lewisnya atau tanpa elektronnya, dia akan jadi seperti ini. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini maksudnya 2 titik di atasnya P itu apa? Nah, inilah yang disebut dengan pasangan elektron bebas atau PEB. Jadi kalau misalkan ada juga pertanyaan, PCl3 akan membentuk suatu ikatan dengan jumlah PEB-nya berapa? Nah, jangan kamu hitung PEB juga dari si Cl-Cl-nya ini, seperti 2 yang ada yang mengelilingi Cl. Nah, itu tidak termasuk PEB ya. Jadi PEB itu hanya dilihat dari atom yang menjadi atom pusatnya. Berarti di sini kita hanya perhatikan si P-nya saja. P di sini memiliki 2 pasangan yang tidak berikatan dengan atom lain ya, tapi dia hanya berpasangan sesama elektron bebas, makanya disebut pasangan elektron bebas. Tapi sisanya yang strip ini, balik lagi, dia akan membentuk pasangan elektron ikat gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Terdapat beberapa jenis ikatan kovalen atau beberapa kasus ya dari ikatan kovalen. Salah satunya adalah adanya penyimpangan ikatan kovalen. Nah, penyimpangannya seperti apa? Jadi sebelumnya kita tahu ya bahwa setiap unsur itu pengennya stabil gitu ya. Dengan kestabilan suatu unsur atau suatu senyawa atau suatu molekul itu syaratnya adalah terbentuknya oktet dan terbentuknya duplet gitu ya, atau terbentuknya duplet. Tapi kenyataannya ternyata bisa juga terjadi penyimpangan di dalamnya. Nah, penyimpangannya itu bisa kalau misalnya di bawah 8 dia udah stabil, atau di atas 8 dia juga udah stabil gitu. Contohnya untuk yang di bawah 8 itu adalah BeCl2 dengan konfigurasi masing-masingnya. Be nomor atomnya 4 dengan konfigurasinya 22 dan Cl 287. Logikanya ini terlihat seperti harusnya ini ikatan ionik aja dong gitu. Karena Be-nya melepas 2 dan Cl-nya akan menarik masing-masing satu dari elektronnya si Be. Tapi kenyataannya Be itu dia akan membentuk ikatan kovalen seperti ini. Ya, dia akan membentuk ikatan kovalen dengan jumlah stabilnya dia bukan 8, bukan 2, tapi 4 ya. Inilah yang menyebabkan adanya penyimpangan gitu ya. BeCl2 itu mengalami penyimpangan dengan nomor stabilnya dia atau dari atom pusatnya dia adalah jumlah elektronnya 4 gitu ya. Memang golongan 2 itu mereka memiliki keelektronegatifan yang cukup berbeda dengan golongan-golongan lainnya. Dengan dalam satu periodenya gitu, mereka memiliki perbedaan. Nah, contoh lain dari penyimpangan di bawah 8 itu antara lain adalah
ada BCl3. Nah, mungkin kalian bisa cari sendiri BCl3 itu penyimpangannya seperti apa sih gitu ya. Kita lanjut dulu untuk penyimpangan yang di atas 8. Contohnya ada PCl5. Nah, tadi kita udah membahas tentang PCl3. Sekarang kita bahas PCl5. Nah, dengan P itu 285 dan Cl 287. Nah, harusnya kalau dipikir-pikir P kan punya 5. Ya udah, berarti masing-masingnya diambil aja sama Cl yang jumlahnya 5 gitu ya. Tapi itu benar sekali. Tapi kalau kita perhatikan, nah ternyata P-nya ini ketika berikatan dengan 5Cl, oke, dia bisa berikatan, semuanya akan berikatan. Tapi kalau kita perhatikan jumlah elektron di dalam P, kalau kamu perhatikan dalam lingkaran ini, dia akan membentuk adanya 10 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ini PCl5 ini atau senyawa ini ada, begitu juga dengan BCl2 ada, senyawa mereka ada, hanya saja ternyata tidak sesuai dengan aturan oktet dan duplet yang sebelumnya sudah kita pelajari. Makanya disebut dengan penyimpangan aturan oktet gitu ya. Nah, contoh lain penyimpangan di atas 8 adalah SF6 ya. Jadi bisa dicek sendiri bagaimana sih sebenarnya ikatan kovalen di SF6 itu penyimpangannya seperti apa sih. Nah, coba kalian cek sendiri ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke jenis ikatan kovalen yang selanjutnya, yaitu adalah koordinasi atau ikatan kovalen koordinasi. Nah, berarti ada dua jenis ya. Ada ikatan kovalen biasa seperti yang tadi kita bahas, CH4O2 dan PCl3. Jadi ya simple ya, pemakaian elektron secara bersama, akan ada irisan, yang penting jumlahnya harus oktet. Kalau ada penyimpangan ya udah penyimpangan gitu ya. Tapi ternyata kalau ikatan kovalen di sini kan masing-masing saling membutuhkan, tapi masing-masing juga saling menyediakan gitu ya. Seperti contohnya si oksigen ini, masing-masing oksigennya membutuhkan 2, tapi masing-masing oksigennya juga menyediakan 2 gitu ya, menyediakan 2 elektron. Nah, alhasil akan membentuk ikatan kovalen yang biasa. Sedangkan ada lagi yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Perbedaannya dengan ikatan kovalen adalah, kita perhatikan dulu. Jadi misalnya ada A, B, di mana A memiliki pasangan elektron bebas di dalamnya. Nah, terdapat satu atom pemberi pasangan elektron bebas. Dalam hal ini, contoh ini adalah si A adalah satu atom pemberi pasangan elektron bebas, sedangkan atom lain atau si B sebagai penerimanya. Jadi bedanya dengan ikatan kovalen yang biasa, ikatan kovalen koordinasi ini hanya salah satu yang memiliki pasangan elektron bebas, hanya salah satu yang punya modal, yang satu lagi hanya meminta gitu ya. Tapi dia berikatan secara kovalen. Nah, untuk lambangnya, karena dia berbeda sedikit ya, maka dia lambangnya akan menjadi tanda panah seperti ini. Tanda panah yang berasal dari unsur yang memiliki pasangan elektron bebas menuju unsur yang penerima elektron bebas tersebut ya. Kak, bedanya apa sama ikatan ionik? Ikatan ionik kan juga yang satu punya, yang satu nggak punya terus dikasih gitu kan. Nah, kalau ikatan ionik itu dia akan memberikan salah satunya, biasanya hanya salah satu. Sedangkan kalau ikatan kovalen koordinasi dia memberikan pasangan, yang namanya pasangan itu pasti berdua ya, gitu. Nah, jadi bedanya di sini dari notasinya juga dengan ikatan kovalen biasa. Kalau ikatan kovalen biasa ya udah dia hanya strip biasa yang menunjukkan itu pasangan elektron ikat gitu ya. Sedangkan di sini dia lambangnya seperti tanda panah, yang ini menunjukkan adanya ikatan kovalen koordinasi. Tidak afdol rasanya kalau kita tidak ke contoh ya. Jadi sini ada contoh senyawa BF3NH3. Jadi saya jabarkan dulu masing-masing unsurnya, di mana B memiliki nomor atom 5 dengan konfigurasi elektronnya 2, 3. Kemudian F nomor atomnya 9 dengan konfigurasi elektronnya 27, dan N nomor atomnya 7 dengan konfigurasi elektronnya 25. Kalau hidrogen semua udah pada tahu ya bahwa hidrogen itu 1 gitu ya. Sekarang kita lihat dulu untuk yang BF3-nya. Nah, perhatikan ya. Jadi si B di sini punya elektron valensinya 3. Nah, kalau kamu lihat di sini ada cross, tanda cross di sini adalah miliknya si B, ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, ketiganya ini dipakai oleh F yang memiliki lambang dot di sini ya. Karena F kan 7, maka dia butuh 1 lagi, diambil tuh dari si B, diambil. Oke, udah diambil semua. Alhasil si B atau sebagai atom pusat B ini boron tidak memiliki lagi tangan ya. Tangannya udah kepake semua buat megangin si F gitu ya. Sedangkan dia harus berikatan dengan NH3. Di sini NH3 punya nomor atom 7 dengan konfigurasinya 25, berarti elektron valensinya 5. Nah, 5 yang di sini adalah yang lambangnya dot. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 3 diantaranya berikatan dengan hidrogen supaya hidrogennya jadi duplet.
dan nitrogennya pun sudah jadi oktet sebenarnya ya. Kalau kita hitung di sini sudah menjadi oktet. Hanya saja ada dua pasangan yang tidak berikatan. Nah, inilah disebut dengan pasangan elektron bebas. Sedangkan ada loh senyawa Bf3NH3. Nah, bagaimana bisa berikatan antara Bf3 sama NH3 padahal si B itu sudah tidak memiliki tangan lagi, dia sudah tidak memiliki modal lagi untuk mereka bisa berikatan. Tapi tenang, si nitrogen masih punya modal, masih punya pasangan elektron bebas untuk bisa berikatan dengan Bf3, sehingga mereka akan membentuk suatu senyawa seperti ini, di mana tanda panahnya berasal dari nitrogen atau dari NH3, karena di sini posisinya nitrogenlah yang memiliki pasangan elektron bebas, kemudian diberikan dengan atom penerimanya atau si boron, seperti itu. Senyawa ini tetap ada Bf3NH3, hanya saja dia berikatan secara kovalen koordinasi. Sedikit berbeda dengan kovalen sebelumnya, tapi di sini adalah kovalen koordinasi. Saya harap sampai sini teman-teman sudah mulai paham ya, apa itu bedanya ikatan kovalen, ikatan ionik, ikatan kovalen koordinasi. Masih ada satu lagi yaitu ikatan ikatan logam. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe. Terima kasih.